Halo semuanya, malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin membuat Anda sedikit bergidik. Dan ya, saya sengaja bilang malam ini, karena saya ingin Anda membayangkan suasana sunyi, cahaya lampu redup, dan suara saya yang merambat pelan ke telinga Anda, supaya apa yang saya sampaikan benar-benar masuk, menembus rasa nyaman yang biasa Anda rasakan. Saya akan langsung saja. Penyakit ini mungkin sedang bersembunyi di dalam tubuh Anda sekarang, tanpa tanda yang jelas. Sambil menunggu saat yang tepat untuk menyerang, tetap duduk tenang. Tidak apa-apa, saya tidak menyuruh Anda melompat dari kursi. Tapi saya akan menyampaikan fakta yang bisa dan akan menyelamatkan nyawa Anda atau orang yang Anda sayangi. Saya seorang dokter berusia 78 tahun. Dan saya bicara ini bukan karena ingin menakut-nakuti tanpa alasan. Selama lebih dari 40 tahun bekerja di rumah sakit, saya sudah melihat segalanya. Tawa yang kembali setelah sembuh, air mata keluarga yang kehilangan, dan ya, penyesalan karena terlambat. Satu penyakit membuat dada saya selalu terasa berat setiap kali mendengarnya. Kanker pankreas. Itu bukan sekadar istilah dalam buku kedokteran. Ia bagaikan pencuri sunyi yang sering menang sebelum kita tahu ia datang. Anda mungkin berpikir, ini cuma cerita dokter yang ingin dramatis. Silakan. Tapi saya berani berkata, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup. Jika mengabaikan sinyal-sinyal awalnya, saya sengaja menyampaikan setajam ini karena Anda perlu terjaga sebelum semuanya terlambat. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Serius, saya tidak hobi mengemis klik, sama seperti saya tidak hobi meminum jamu pahit setiap pagi, walau katanya menyembuhkan. Tapi semakin banyak orang tahu, semakin besar peluang kita menyelamatkan nyawa. Oh, dan satu lagi, tulis di komentar lokasi dan jam berapa Anda menonton ini sekarang. Saya senang membayangkan seseorang di Jakarta mendengarkan sambil ditemani hujan malam, atau di Surabaya dengan kipas angin berputar pelan, menghubungkan kita, walaupun saya di sini hanya dengan suara dan kata. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Malam itu, di rumah sakit, saya berada di bangsal gawat darurat. Jam menunjukkan lewat pukul 3 dini hari, waktu ketika dinding rumah sakit seakan lebih dingin, udara mengendap, dan lampu neon memberi cahaya pucat yang membuat segalanya tampak seperti adegan film lawas. Petugas jaga mendorong berangkar dengan cepat. Di atasnya seorang pria berusia 65 tahun. Tubuhnya terkulai, wajahnya pucat seperti hampir transparan. Mata setengah terbuka, tetapi tidak menatap siapa-siapa. Keluarganya berlarian di belakang. Suara istri dan anaknya pecah oleh tangis. Dokter, tolong. Seminggu lalu beliau masih main golf. Kemarin bahkan bercanda sama cucu. Sekarang begini. Suaranya membuat dada saya mengeras. Saya mendekat memeriksa nadi dan pernapasan sambil berusaha mempertahankan suara tenang yang biasa saya gunakan pada pasien kritis. Tapi di dalam kepala saya, suara hati berbisik, terlambat lagi. Saya berharap saya salah, berharap masih ada sudut yang bisa diselamatkan. Namun pengalaman saya jarang memberi kejutan manis di momen seperti ini. Hasil pemeriksaan kilat dan pencitraan cepat menunjukkan berita yang paling enggan saya sampaikan. Kanker pankreas yang sudah menyebar ke hati dan paru-paru. Tidak ada pilihan bedah, terapi pun. Bahkan dengan teknologi terbaik yang kita punya, hanya akan menambah hitungan hari atau minggu, bukan tahun. Malam itu juga, kami kehilangan beliau. Ada yang bilang dokter akan kebal terhadap kematian karena sering melihatnya. Dusta. Setiap kasus seperti ini menggores. Hanya saja sebagian besar luka tak terlihat mata orang luar. Dan malam itu, saya merasa seperti bercermin. Usia kami tidak jauh berbeda.
Saya sendiri menyadari betapa tipisnya garis antara sehat hari ini dan hilang selamanya besok. Fakta yang harus Anda hadapi adalah, di negeri ini, ribuan orang meninggal setiap tahun akibat kanker pankreas. Dan angka itu bukan sekadar statistik di majalah kesehatan. Bayangkan setiap angka itu punya wajah, suara, keluarga. Yang paling menakutkan, sebagian besar baru terdiagnosis di tahap lanjut. Tahap ketika bahkan dokter paling optimis pun hanya bisa berkata pelan, mari kita fokus pada kenyamanan pasien. Selama bertahun-tahun, saya mencoba menguraikan pola, mengapa banyak yang terlambat ditemukan. Ada alasan medis, ada pula alasan kebiasaan manusia. Banyak orang mengira gejala awalnya hanya akibat faktor usia, pola makan, atau kelelahan. Pankreas memang letaknya tersembunyi di dalam perut. Susah terlihat di pemeriksaan dasar, dan tumor yang tumbuh di sana bisa berkembang cepat. Dalam 6 bulan, sebuah tonjolan kecil bisa menjadi monster yang siap merenggut tubuh dari dalam. Namun di balik cerita suram itu, ada kilasan harapan, dan itu menjadi alasan saya duduk di sini, menyampaikan ini kepada Anda. Ada orang-orang yang berhasil bertahan, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena mereka atau keluarga mereka mengenali sinyal tubuh yang halus namun nyata. Mereka percaya insting, tidak menunda pemeriksaan, dan melawan rasa malas atau takut yang biasanya membuat seseorang berkata, nanti saja. Di bagian berikutnya, saya akan membawa Anda ke dua jalur nasib yang berbeda, dua kisah pasien yang gejalanya nyaris identik, tetapi ujungnya bagai bumi dan langit. Anda akan melihat betapa informasi yang tepat waktu dapat menjadi pembeda antara menghadiri pesta ulang tahun cucu atau dikenang di meja yang sama. Dan mungkin, setelah mendengar itu, Anda akan lebih waspada terhadap bisikan-bisikan kecil tubuh Anda sendiri. Pria pertama yang akan saya ceritakan mungkin bisa saja tetangga Anda, atau bahkan Anda sendiri beberapa tahun mendatang. Siapa yang tahu? Namanya Pak Kim, berusia 67 tahun, sosok yang ramah, suka cerita tentang masa mudanya, dan punya selera humor yang tinggi. 2 bulan sebelum dia masuk ke ruang gawat darurat, tubuhnya mulai mengirimkan tanda-tanda aneh. Tangannya terasa dingin walau cuaca panas, perutnya seperti bergemuruh tapi bukan lapar. Dan yang paling aneh, bau sate kambing, yang biasanya membuatnya tersenyum lebar, kini malah membuatnya pusing. Saya bertemu dengannya ketika sudah terlambat. Istrinya menceritakan bahwa hampir setiap malam dia mengeluh anggota tubuhnya terasa aneh. Namun setiap kali istrinya berkata, "Kita ke rumah sakit." "Ya?" Jawabannya sama. "Ah, umur segini wajar kok. Aku sehat." Itulah masalahnya. Merasa sehat hanya karena bisa berdiri dan berjalan tanpa pingsan seringkali menipu. Hingga suatu malam, rasa nyeri itu tak lagi bisa dia abaikan, dan tubuhnya ambruk. Saat mendapatinya, kami menemukan kanker pankreas stadium 4. Waktu tersisa tak cukup untuk semua rencana dan ucapan yang tertunda. Sekarang, mari saya bawa Anda ke garis kehidupan yang lain. Masih 67 tahun, kondisinya mirip. Bedanya, kali ini ada seorang penjaga malaikat berbentuk menantu perempuan yang cerewet. Saat sang bapak mengeluhkan perasaan aneh, tangan dingin, perut berkedut, sesuatu yang tak biasa, si menantu tak berhenti membacakan artikel kesehatan dari internet. "Pak, ini mungkin pankreas. Ayo tes, sekali saja. Kalau normal, kita pulang." Sang bapak sempat merengut. "Ah, kau ini suka bikin panik saja." Namun akhirnya ia menyerah pada bujukan berulang-ulang. Beruntung, hasil pemeriksaan menunjukkan kanker pankreas tahap 1. Ukurannya masih kecil, seperti kelereng. Operasi dilakukan segera. Pemulihan pun berhasil total. Kini, dia masih bisa duduk di teras sambil minum teh. Kadang bercanda. "Kalau bukan karena anak mantu suka bawel, aku sudah jadi foto di dinding." Dua jalan, dua akhir. Sama-sama pria seusia, sama-sama punya keluhan.
Tapi beda pada satu hal, informasi. Ya, informasi yang dibarengi dengan aksi adalah senjata paling tajam melawan penyakit ini. Mungkin terdengar klise, tapi percayalah, saya melihat puluhan kasus seperti ini setiap tahun. Dan setiap kali saya menceritakan ini di forum atau video seperti ini, saya berharap setidaknya satu orang di luar sana berpikir, gejala ini seperti punya saya, dan langsung pergi memeriksa. Mari saya jelaskan kenapa kanker pankreas ini licik. Pertama, ia jarang memberi gejala spesifik pada awalnya. Anda mungkin hanya merasa sedikit mual, atau perut seperti bergas, atau tiba-tiba tidak nafsu makan, yang semuanya bisa Anda sangka akibat makan malam yang terlalu pedas. Kedua, pankreas letaknya tertutup rapi di perut, jauh di balik lambung dan usus. Pemeriksaan dasar seperti röntgen atau bahkan ultrasonografi biasa kadang tidak mendeteksi masalah di sana. Ketiga, pertumbuhannya cepat. Tidak memberi kesempatan panjang bagi Anda untuk menunda dengan alasan pekerjaan atau malas antre di rumah sakit. Ingin tahu fakta yang sedikit membuat kulit merinding? Jika kanker pankreas ditemukan pada tahap awal, katakanlah stadium 1, angka bertahan hidup 5 tahunnya bisa mencapai sekitar 60%, bahkan lebih, kalau ada faktor pendukung lain yang baik. Namun jika ditemukan pada stadium 4, angka itu turun drastis menjadi sekitar 5%. Itu perbedaan besar, bagaikan bedanya menerima undangan reuni sekolah atau kiriman karangan bunga. Tetapi sebelum Anda menutup video ini karena khawatir atau merasa terlalu tua untuk peduli, saya ingin memberikan sesuatu. Sebuah keuntungan kecil yang hanya dimiliki orang yang tahu apa yang akan mereka hadapi. Daftar 5 sinyal tubuh yang berkali-kali saya temukan pada pasien yang selamat. Daftar ini tidak ada di pamflet rumah sakit umum. Tidak semua dokter bahkan memperhatikannya karena cenderung terhitung keluhan sepele di awal. Saya dapatkan ini selama puluhan tahun, melalui percakapan larut malam dengan pasien, observasi sunyi di ruang rawat, bahkan keluhan random yang disampaikan sambil tersenyum. Sinyal pertama yang akan saya jelaskan sebentar lagi berhubungan dengan mekanisme pengaturan suhu tubuh yang tiba-tiba kacau. Bukan karena cuaca, bukan pula karena AC bocor yang meniup udara dingin ke kaki Anda. Saya bicara tentang fenomena di mana tubuh Anda mengirimkan pesan campuran, tangan dan kaki dingin membeku, tetapi wajah dan leher panas seperti sedang marah kepada seseorang. Ya, ini saatnya saya selipkan sedikit humor yang tidak terlalu lucu, tetapi cukup untuk menetralisir ketegangan. Kadang pasien berkata kepada saya, "Dok, saya pikir ini karena saya sering debat sama istri sampai wajah panas." Saya jawab, "Kalau begitu, seluruh pernikahan di negeri ini harusnya dirawat di rumah sakit pankreas." Humor tipis, tapi cukup untuk membuat mereka menghela napas. Fenomena suhu tubuh ini cenderung muncul di malam hari, antara pukul 10 malam hingga dini hari. Penyebabnya bukan semata-mata tua atau kurang olahraga, melainkan gangguan pada sistem saraf otonom karena adanya gangguan di pankreas yang mempengaruhi distribusi sirkulasi darah. Tentu saja, tidak semua yang mengalami ini pasti menderita kanker pankreas, tetapi jika muncul bersamaan dengan sinyal lain, tingkat kewaspadaan Anda harus meningkat. Saya masih ingat Pak Choi, 6 tahun, yang setiap malam merasakan tangannya seperti es, tapi kepalanya hangat hingga membuatnya terbangun. Dia mencoba mengatasinya dengan herbal, memanggil tukang pijat, bahkan membeli alat pijat kaki. Tidak ada yang membantu. Ketika akhirnya istrinya bersikeras membawanya ke rumah sakit besar, dengan ancaman, "Kalau tidak ikut, saya pergi menginap di rumah anak." Hasilnya menunjukkan kanker pankreas, tahap awal. Operasi dilakukan, dan setelah beberapa bulan, keluhan suhu aneh itu menghilang total. Sekarang dia menyebutnya alarm tubuh yang tak terdengar kecuali oleh diri sendiri. Pada bagian selanjutnya,
saya akan membedah lebih dalam sinyal pertama ini. Kemudian mengantar Anda ke sinyal kedua, getaran di perut yang mirip ponsel berdering diam-diam di saku Anda. Rasanya aneh, sedikit mengganggu, dan sering diabaikan. Padahal, di mata saya, itu adalah peringatan keras yang berkedip merah. Sinyal pertama ini, soal perubahan suhu tubuh yang aneh, memang layak mendapatkan sorotan ekstra karena pola kemunculannya sering membuat orang keliru mengaitkan penyebabnya. Bayangkan ini, malam sudah larut, Anda berbaring di bawah selimut, tapi kaki dan tangan terasa seperti baru keluar dari freezer minimarket. Sementara itu, wajah Anda panas, bukan panas karena demam, melainkan seperti dipanaskan oleh setrika yang diletakkan di udara beberapa senti saja dari kulit. Banyak pasien yang mengira ini gejala darah kental atau kurang lancar peredaran darahnya. Wajar kalau mereka mencoba minyak gosok, stocking tebal, atau bahkan tidur dengan botol berisi air panas di bawah kaki. Ada yang bilang kepada saya, "Dok, saya pikir saya ini cuman perlu berendam air hangat." Namun seperti saya katakan berulang kali, jika semua itu tidak mengubah kondisi dalam beberapa minggu, apalagi jika keluhan datang dan pergi pada jam yang sama setiap malam, Anda harus mulai curiga. Ada alasan medis di balik pola jam ini. Sistem saraf otonom kita mengatur suhu tubuh sepanjang hari, dipengaruhi ritme sirkadian. Saat pankreas mengalami tekanan atau peradangan akibat pertumbuhan abnormal, respon saraf simpatis bisa menjadi kacau di jam-jam tertentu, terutama ketika tubuh sedang berada di fase istirahat dan pemulihan. Alhasil, pembuluh darah di ekstremitas menyempit, membuat tangan dan kaki dingin, sedangkan sirkulasi di bagian atas tubuh tetap atau malah meningkat, memunculkan sensasi panas pada wajah dan leher. Pak Choi, yang pernah saya sebutkan, mengalami pola ini selama 3 bulan penuh. Ia mencoba logika sederhana. Kalau kaki dingin, panaskan. Kalau wajah panas, dinginkan. Jadi setiap malam dia tidur mengenakan kaos kaki wol dan kipas angin diarahkan ke wajah. Pemandangan yang membuat istrinya geleng-geleng. Tapi saat metode ini tak memberi hasil dan rasa dingin panas itu semakin kuat, barulah ia setuju diperiksa serius. Untungnya, tumor di pankreasnya masih berukuran kecil. Setelah operasi pengangkatan dan masa pemulihan, gejala tersebut hilang tanpa perlu kipas dan kaos kaki ekstra lagi. Saya ingin Anda mencatat, bukan di buku, tapi di memori Anda, bahwa gejala ini tidak sama dengan gejala menopause atau penuaan biasa. Perbedaan mencoloknya pada menopause, sensasi panas biasanya menjalar ke seluruh tubuh lalu reda. Pada gangguan pankreas, panasnya menetap di bagian atas tubuh, sementara tangan dan kaki tetap dingin. Selain itu, gejala ini tidak membaik dengan perawatan sirkulasi darah biasa seperti pijatan atau obat pereda nyeri otot ya. Dan sekarang, mari kita masuk ke sinyal kedua, yang jujur saja banyak membuat pasien merasa seperti sedang berbicara halusinasi. Getaran halus di perut. Bayangkan Anda berbaring santai, menonton televisi atau memejamkan mata menjelang tidur. Tiba-tiba, di daerah antara ulu hati dan pusar, Anda merasakan getaran mirip ponsel di saku celana. Tidak nyeri, tidak menusuk, hanya bergetar pelan selama 10-30 detik, lalu hilang. Beberapa menit kemudian, muncul lagi. Sebagian pasien mengatakannya seperti ikan kecil yang mengibas ekor di dalam perut. Pak Kim. Ini Pak Kim yang lain, bukan Pak Kim di kisah tragis. Bercerita begini. Awalnya saya kira cuma otot perut saya yang lelah karena terlalu sering tertawa menonton acara komedi. Namun ia mulai menyadari pola. Getaran muncul saat perut kosong atau ketika ia duduk diam di ruang yang tenang. Ketika gejala ini diberitahukan kepada keluarganya, mereka meletakkan telapak tangan di perutnya mencoba merasakannya. "Enggak ada apa-apa, Pak," kata anaknya. Dan disinilah banyak orang keliru merasa lega.
mengira jika orang lain tidak merasakan, berarti aman. Padahal, gejala ini adalah sensasi internal yang sering kali hanya bisa dirasakan oleh pengidapnya karena penyebabnya berasal dari dalam jaringan tubuh yang dalam. Penyebabnya tumor atau pertumbuhan abnormal di pankreas. Jika ukurannya mulai mengganggu, dapat menekan saraf-saraf sekitarnya. Tekanan itu memicu kontraksi mikro pada serabut otot halus, terutama di diafragma atau otot perut yang menimbulkan sensasi getar ritmis. Dan berbeda dari kedutan otot biasa itu, sensasi ini tidak hilang jika Anda menekan atau meregangkan tubuh. Pak Kim yang ini selamat karena menantunya. Ya, lagi-lagi menantu yang tampaknya punya bakat detektif medis, membaca artikel tentang getaran perut dan kanker pankreas, lalu memaksa mertuanya untuk pemeriksaan. Hasilnya, massa berukuran 2 cm ditemukan di kepala pankreas. Masih cukup kecil untuk operasi. Hari ini, ia bebas dari penyakit itu dan hanya mengeluh tentang satu hal, bahwa istrinya kini merasa punya hak memerintahnya makan sayur setiap hari. Perlu Anda ketahui, banyak orang mengira getaran perut timbul karena stres atau kelelahan. Memang benar, stres bisa memicu spasme otot, tapi sifatnya acak dan tidak mengikuti pola waktu tertentu. Sinyal kanker pankreas cenderung konsisten, muncul di jam dan durasi yang mirip setiap kali, tanpa terpengaruh emosi atau aktivitas. Oh, dan inilah fakta aneh yang saya janjikan. Di sebuah studi kecil yang belum populer dan masih diperdebatkan secara akademis, ada indikasi bahwa getaran ini bisa muncul lebih sering jika Anda berbaring miring ke kiri. Teorinya, posisi itu memberi tekanan sedikit berbeda pada pankreas dan organ sekitarnya, sehingga memicu kontraksi otot mikro yang menciptakan sensasi getar. Tetapi sekali lagi, ini masih perdebatan. Mungkin juga hanya karena di posisi itu, Anda lebih sadar akan detak jantung dan gerakan usus. Bahaya dari mengabaikan sinyal ini adalah mengira waktunya masih banyak. Padahal kanker pankreas adalah sprinter, bukan pelari maraton. Setiap bulan yang Anda buang bisa berarti perbedaan besar pada tingkat keberhasilan terapi. Di bagian berikutnya kita akan masuk pada sinyal ketiga, penolakan mendadak terhadap makanan favorit. Sebuah tanda yang sering disalahartikan sebagai akhir masa mudamu. Padahal bisa jadi awal dari peringatan tubuh yang lebih besar. Selain itu, kita akan lihat bagaimana tubuh sebenarnya cerdas dalam melindungi diri dengan caranya sendiri. Sinyal ketiga ini sering membuat orang yakin bahwa mereka sedang menjadi lebih sehat atau akhirnya punya alasan diet. Padahal yang terjadi adalah tubuh sedang mengibarkan bendera merah. Saya bicara tentang penolakan mendadak terhadap makanan yang sebelumnya menjadi favorit Anda. Bayangkan seseorang yang seumur hidup tak pernah menolak sepiring sate kambing atau aroma rendang yang baru matang. Lalu, suatu hari, Anda bahkan tidak ingin melihatnya, apalagi mencicipi. Bahkan hanya mencium baunya pun membuat perut mual. Kebanyakan orang menertawakan ini pada awalnya. Wah, umur saya sudah sehat nih. Nggak doyan lemak-lemakan lagi. Sambil merasa bangga seperti baru lolos ujian hidup. Ambil contoh Bu Park, 49 tahun. Jago masak yang selalu pertama datang membawa tumpeng saat ada acara RW. Di dapurnya, wajan selalu hangat dan aroma bawang putih tumis seperti tanda rumah itu berpenghuni. Tapi perlahan semuanya berubah. Dimulai ketika mencium bau ikan bakar membuatnya ingin muntah. Lalu daging sapi oseng yang dulu jadi masakan andalannya malah tercium seperti sesuatu yang basi. Dalam beberapa minggu, ia tidak lagi memasak untuk keluarganya. Alasannya sederhana, baunya bikin pusing dan mual. Keluarganya awalnya senang, mengira sang ibu mencoba pola makan lebih sehat berbasis sayur. Tapi kemudian mereka sadar berat badannya turun hampir 3 kg dalam sebulan tanpa niat diet. Tubuhnya juga terasa lemas walau aktivitasnya berkurang. Inilah momen si anak bungsu yang kebetulan pernah ikut seminar kesehatan. Menghubungkan titik-titik ini, mereka membawa Bu Park ke rumah sakit besar. Dan
Tebak apa? Pankreasnya menunjukkan adanya tumor di tahap yang masih bisa diatasi dengan operasi. Mengapa ini terjadi? Pankreas menghasilkan enzim untuk mencerna protein dan lemak. Jika produksi ini terganggu karena ada gangguan di pankreas, tubuh Anda secara pintar mengatur ulang perilaku makan, menghalangi Anda dari makanan yang sulit dicerna seperti daging atau makanan berminyak. Otak mulai mengaitkan bau dan rasa makanan seperti itu dengan ketidaknyamanan atau bahkan nyeri yang dialami pencernaan saat mencernanya. Yang menggelitik adalah bagaimana pasien menggambarkan pengalaman bau itu. Ada yang bilang baunya jadi menusuk atau seperti plastik terbakar. Ada pula yang menyebutnya bau amisnya jadi seperti logam berkarat. Mungkin terdengar berlebihan, tapi jika Anda pernah merasakan sesuatu yang dulunya nikmat tiba-tiba terasa menjijikan, Anda mengerti betapa kuatnya penolakan itu. Sebagai catatan, perubahan selera karena usia biasanya terjadi perlahan dan menyeluruh. Anda mulai menyukai makanan yang lebih gurih atau manis, atau menghindari pedas, tapi jarang sekali ada penolakan mendadak dan spesifik terhadap satu atau dua kategori makanan yang sebelumnya Anda cintai. Perubahan seperti ini, apalagi diiringi penurunan berat badan tanpa alasan, wajib memicu alarm di kepala Anda. Di praktik saya pernah mendapat pasien pria berusia 73 tahun yang beralih menjadi vegetarian karena merasa itu pilihan sehat. Padahal alasan sebenarnya ia tidak tahan bau ayam goreng dan ikan pindang lagi. 6 bulan kemudian, ia datang bukan karena baunya mengganggu, tapi karena perutnya terus membesar. Saat itu, tahap penyakitnya sudah jauh dan sulit diatasi. Andai ia menghubungkan perubahan seleranya lebih awal, cerita akhirnya mungkin berbeda. Sekarang, kita melangkah ke sinyal keempat yang lebih sulit disadari oleh diri sendiri, karena biasanya yang pertama menyadarinya adalah orang lain. Perubahan bau keringat. Tahukah Anda bahwa keringat kita memiliki sidik jari aroma masing-masing? Aroma normal, Anda akan berkembang menjadi familiar bagi orang terdekat. Namun, pada beberapa pasien kanker pankreas, keringat mulai memiliki aroma manis asam yang tidak biasa, seperti buah yang terlalu matang atau campuran cuka dengan gula. Kasus Pak Choi, ya, ini Pak Choi yang berbeda dari cerita suhu tubuh, adalah contoh bagus. Istrinya mulai berkata, "Ya, kenapa sekarang bau badanmu manis aneh gitu?" Dan bukan dalam konteks romantis. Awalnya Pak Choi mengira itu komentar bercanda atau sekadar parfum badannya gagal bekerja. Tapi bau itu konsisten, bahkan setelah mandi. Pemeriksaan menunjukkan kadar gula darahnya mulai naik tanpa alasan jelas, dan scan menemukan adanya massa kecil di pankreas. Operasi dilakukan, dan menariknya, aroma keringat itu menghilang seiring pulihnya fungsi pankreasnya. Secara ilmiah, ini mungkin terkait dengan perubahan metabolisme glukosa dan protein akibat pankreas yang terganggu. Kadar senyawa tertentu dalam darah dan keringat berubah, menghasilkan aroma baru yang khas. Tidak semua orang akan mengalaminya, tetapi jika ada yang terdekat berkata, bau Anda berubah drastis, jangan langsung tersinggung. Sebuah pemeriksaan bisa jadi ide terbaik dalam seminggu itu. Dan sinyal kelima yang benar-benar mengecoh banyak orang adalah kekakuan atau bengkak di kedua lutut saat bangun tidur. Sering disangka radang sendi karena usia, tapi ada beberapa perbedaan penting. Pertama, kekakuan ini biasanya tidak tergantung cuaca. Kedua, ia membaik dengan aktivitas ringan di siang hari, tapi muncul lagi besok paginya. Ketiga, ia menyerang kedua lutut dengan tingkat kekakuan yang sama. Bu Kim, Yejepus tahun, menjalani terapi sendi selama berbulan-bulan tanpa hasil. Ketika akhirnya dokter ortopedi melihat gejala lain, penurunan berat badan, selera makan hilang, ia dirujuk ke bagian gastroenterologi. Dari situlah terungkap bahwa pangkal masalahnya adalah peradangan sistemik akibat kanker pankreas yang memengaruhi jaringan sendi. Setelah pengobatan kanker dimulai,
lututnya terasa normal lagi. Kombinasi antara sinyal keempat dan kelima ini mungkin terdengar tidak berhubungan, tetapi sebenarnya mereka sama-sama hasil dari proses sistemik yang dipicu oleh gangguan pada pankreas. Bau keringat berubah karena metabolisme berubah. Lutut kaku karena peradangan tersebar lewat aliran darah. Kelima sinyal ini, perubahan suhu tubuh, getaran perut, penolakan makanan favorit, perubahan aroma keringat, dan kekakuan lutut bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi Anda kesempatan bertindak sebelum terlambat. Jika dua atau lebih dari ini muncul bersamaan, jangan menunggu. Di bagian berikutnya, saya akan menceritakan dua kisah nyata penyintas yang bertolak belakang dengan kisah-kisah suram sebelumnya. Mereka yang mendengarkan tubuhnya bergerak cepat dan kini dapat duduk di teras setiap sore menikmati teh sambil tertawa bersama keluarga. Kisah-kisah penyintas ini selalu saya bawa setiap kali berbicara di hadapan forum lansia atau dalam rekaman seperti ini. Bukan untuk memanjakan rasa optimis secara berlebihan, tapi untuk menunjukkan bahwa harapan itu nyata. Dan seringkali, keputusan sederhana di awal membuat perbedaan tak terukur di ujung. Mari berkenalan dengan Pak Kim Min Seok, 76 tahun, pensiunan guru matematika yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Jeonju. Keluarganya menggambarkan beliau sebagai sosok keras kepala, namun sangat penyayang. Beberapa bulan sebelum diagnosisnya, beliau mulai merasakan kombinasi gejala yang sudah kita bahas. Tangan dan kaki dingin, perut bergetar seperti sedang menerima pesan teks dari dunia lain. Dan aroma daging panggang yang biasanya membuatnya lapar kini justru membuatnya menutup hidung. Awalnya, beliau mencoba mengabaikannya. Paling cuman masuk angin atau perut kembung biasa. Namun di rumahnya, ada satu orang yang tak pernah menganggap remeh keluhan, menantunya yang paling muda. Perempuan ini, dengan gaya bicara yang tegas tapi penuh kasih, mengungkapkan kekhawatirannya. Ayah, ini bukan cuma soal umur. Saya baca hal-hal seperti ini bisa jadi tanda gangguan serius di perut, khususnya pankreas. Pak Kim Min Seok bukan tipe yang mudah diatur, tapi metode menantunya begitu unik. Ia muncul setiap pagi membawa secangkir teh dan daftar fakta medis yang ia cetak dari internet, meletakkannya di meja sarapan. Setelah seminggu, Pak Kim menyerah bukan karena yakin, tapi karena lelah mendengar ceramah pagi hari. Hasil pemeriksaan menunjukkan kanker pankreas stadium pertama. Lesi kecil itu segera dioperasi. Pemulihan memang memerlukan waktu. Tapi hari ini, setahun kemudian, Pak Kim Min Seok bisa bermain sepak bola dengan cucu laki-lakinya di lapangan desa. Kadang ia bercanda sambil menendang bola. Kalau bukan karena ibumu cerewet, aku mungkin sudah main bola di surga. Sekarang, mari lompat ke Daegu, ke rumah Bully Yong Seon, 23 tahun. Beliau adalah tipe nenek yang aktif, mengikuti kelas masak setiap Senin, bersepeda keliling lingkungan setiap sore. Ia mulai memperhatikan hal aneh saat mandi. Bau tubuhnya berubah. Bukannya bau keringat biasa bisa, melainkan perpaduan manis dan asam yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ditambah lagi, lututnya setiap pagi kaku seperti diselipkan papan kayu. Bully awalnya mengira ini hanya masalah sendi atau makanan. Keluarganya pun setuju, berpikir mereka akan membelikan suplemen sendi dan sabun wangi baru. Tapi Bully punya naluri yang tajam. Ia selalu percaya bahwa tubuh adalah rumah yang memberi isyarat jika ada kebocoran di dalamnya. Jadi, ia memutuskan untuk memeriksakan diri tanpa memberitahu siapapun. Hasil pemeriksaan memvalidasi instingnya. Masa kecil ditemukan di pankreas. Karena stadium masih awal, operasi berjalan lancar dan masa pemulihan tidak terlalu lama. Saat bercerita kepada saya, ia berkata sambil tertawa, "Sekarang saya sudah biasa bau saya sendiri lagi. Dan lutut saya hanya kaku kalau saya terlalu malas berjalan." Jika Anda perhatikan itu, ada satu benang merah dari kedua penyintas ini.
Mereka tidak mengabaikan sinyal tubuh. Pada kasus Pak Kim, orang lain, menantunya, yang menjadi alarm eksternal. Pada kasus bully, ia sendiri yang menjadi penjaga rumah tubuhnya. Inilah pelajaran yang saya ulang-ulang. Kadang kita memang butuh orang lain untuk mendorong kita bertindak, terutama jika kita tipe yang suka menunda. Di sisi lain, kesadaran diri adalah garis pertahanan pertama saat orang lain tidak melihat atau tidak mendengarkan. Banyak pasien yang berkata kepada saya, "Dok, andai saya tahu ini penting, saya sudah periksa dari dulu." Maka izinkan saya memberi lagi penegasan. Tubuh jarang berbohong. Ia mengirimkan pesan melalui perubahan yang mungkin terasa remeh, bau, selera makan, suhu, getaran, rasa kaku. Tidak semuanya berarti kanker, tentu saja. Tetapi jika ada kombinasi dua atau lebih, itulah saat Anda berhenti menebak-nebak dan mulai mencari fakta. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjabarkan pemeriksaan medis yang sebaiknya dilakukan jika Anda atau orang terdekat mengalami sinyal-sinyal tersebut. Kita akan membicarakan pemeriksaan darah khusus, pencitraan yang efektif, hingga kebiasaan sederhana yang mampu memberi waktu lebih lama bagi pankreas untuk tetap sehat. Dan tentu saja, saya akan menyelipkan beberapa tips aneh tapi benar yang saya temui selama 4 dekade praktik. Mari kita bicara soal pemeriksaan, karena sejujurnya, mengetahui 5 sinyal tadi saja tidak banyak gunanya jika kita tidak menindaklanjutinya. Saya sudah berkali-kali bertemu pasien yang bercerita, "Iya dok, saya tahu gejala ini dari YouTube atau dari cerita tetangga. Tapi saya pikir nanti saja periksanya, dan nanti itu sering kali berubah menjadi terlambat." Langkah pertama yang saya anjurkan jika Anda mencurigai ada sesuatu pada pankreas adalah pemeriksaan darah yang spesifik. Ada satu penanda tumor yang bernama CA199. Ini bukan pemeriksaan rutin dalam paket medical check-up biasa, sehingga Anda harus memintanya secara khusus. Memang, nilainya bukan mutlak bisa menanjak karena alasan lain juga. Tetapi jika dikombinasikan dengan gejala, hasilnya menjadi petunjuk yang berharga. Selain itu, ada pemeriksaan amilase dan lipase. Dua enzim ini berkaitan langsung dengan fungsi pankreas. Kadar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa memberi gambaran ada sesuatu yang tidak normal. Lagi-lagi, hasil ini harus dilihat secara menyeluruh. Jangan sampai Anda panik hanya karena angkanya sedikit di luar kisaran normal. Tetapi jangan pula mengabaikannya. Langkah berikutnya adalah pencitraan. Ultrasonografi atau USG perut memang bisa menangkap banyak hal. Tetapi pankreas adalah organ yang pemalu, tersembunyi di balik lambung dan usus. Jadi, saya pribadi merekomendasikan CT scan atau lebih baik lagi, endoscopic ultrasound, USG endoskopi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. USG endoskopi ini memang sedikit tidak nyaman karena ada alat yang dimasukkan lewat mulut ke perut bagian atas. Tapi akurasinya dalam melihat pankreas sangat tinggi. Jika masih diperlukan, dokter bisa menyarankan MRI dengan kontras untuk mendeteksi lesi kecil atau perubahan struktur pankreas yang belum terlihat di pemeriksaan lain. Saya tahu banyak orang takut dengan ruang MRI yang sempit atau suara bisingnya. Tapi di sini kita bicara tentang investasi hidup Anda. 45 menit tidak nyaman jauh lebih baik ketimbang bertahun-tahun menyesal. Sekarang, anggap saja semua hasil pemeriksaan Anda normal. Syukurlah. Tapi jangan berhenti di situ. Jadikan itu momen awal untuk menjaga pankreas tetap sehat. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa Anda mulai, bahkan malam ini juga. Pertama, minumlah air hangat dengan perasan setengah buah lemon setiap pagi setelah bangun tidur. Asam alami lemon. Walaupun tidak menyembuhkan pankreas secara langsung, membantu menstimulasi pencernaan dan memperbaiki hidrasi tubuh.
dua hal yang mendukung kerja pankreas. Kedua, pijat lembut perut bagian atas tepat antara ujung tulang dada dan pusar selama 5-10 menit setiap hari. Gunakan telapak tangan dengan gerakan memutar searah jarum jam. Tujuannya bukan untuk mengobati pankreas secara ajaib, tetapi membantu relaksasi otot dan meningkatkan kesadaran Anda akan area tersebut. Jika ada ketidaknyamanan baru, Anda akan lebih cepat menyadarinya. Ketiga, latihan pernapasan dalam. Luangkan waktu 3 kali sehari untuk duduk tenang. Menarik napas perlahan lewat hidung, menahan sebentar, lalu mengeluarkannya perlahan lewat mulut. Pernapasan ini bukan hanya menenangkan pikiran, tapi juga membantu mengatur aktivitas saraf otonom yang, seperti kita bahas, dapat terganggu pada masalah pankreas. Keempat dan kelima, dan ini saya tekankan, hindari rokok dan alkohol. Saya tahu sebagian dari Anda mungkin mengeluh, "Dok, apa artinya hidup tanpa segelas wine atau kopi plus rokok?" Saya jawab, artinya hidup Anda bisa lebih panjang untuk menikmati hal-hal lain. Tidak ada kompromi di sini. Pankreas sangat sensitif terhadap racun dari rokok dan metabolisme alkohol. Menguranginya saja belum cukup, membuangnya sepenuhnya adalah langkah terbaik. Keenam, batasi makanan berlemak jenuh. Bukan berarti Anda tidak boleh makan daging sama sekali, tetapi perbanyak menu dengan sumber protein tanpa lemak seperti ikan tertentu, ayam tanpa kulit, dan kacang-kacangan sekpanam. Ingat, pankreas, Anda adalah pabrik enzim. Jangan memaksa pabrik itu bekerja lembur setiap hari hanya untuk memproses gorengan sore yang berlapis tepung setebal buku pelajaran. Saya juga pernah bertemu pasien yang bersikeras melakukan detox dengan jus tertentu selama sebulan, mengklaim itu akan membersihkan pankreas. Saya katakan langsung, tidak ada jus yang bisa mengangkat kanker dari tubuh Anda. Yang ada adalah pola makan dan gaya hidup yang mencegah beban berlebihan pada organ tersebut. Sehingga jika ada masalah kecil, tubuh masih punya cadangan kekuatan untuk mengoreksinya. Dan satu lagi yang sifatnya lebih ke arah sikap mental. Jangan menunda pemeriksaan dengan alasan takut akan hasilnya. Banyak orang berkata, "Saya takut tahu hasilnya." Padahal, hasil buruk yang ditemukan cepat jauh lebih bisa diatasi daripada hasil buruk yang ditemukan setelah terlambat. Ketakutan itu wajar, tapi biarkan rasa tanggung jawab mengalahkan rasa takut. Di bagian selanjutnya, saya akan mengulang dengan sengaja dan penuh penekanan kombinasi sinyal peringatan paling penting agar pesan ini tertanam kuat dalam ingatan Anda. Saya ingin Anda bisa mengingatnya bahkan saat Anda sedang jauh dari gawai atau berada di tengah obrolan santai dengan keluarga. Saya akan mengulang bagian ini dengan lantang, meskipun suara saya di kepala Anda mungkin terdengar lembut. Karena saya tahu terkadang kita hanya benar-benar mengingat hal-hal yang diulang berkali-kali. Ada dua sinyal tubuh yang, jika muncul bersamaan, harus langsung membuat Anda memikirkan 3 kata. Periksa ke dokter, tanpa tunda, tanpa negosiasi. Sinyal pertama, perubahan suhu tubuh yang aneh dan terfokus. Bukan cuma dingin di kaki karena AC terlalu dingin, tapi dingin beku pada tangan dan kaki yang datang di malam hari, dibarengi panas di wajah dan leher yang seperti membara. Apalagi jika pola ini terjadi di jam yang sama setiap malam selama berminggu-minggu. Sinyal kedua, getaran halus di perut, seperti ponsel bergetar di saku celana, tapi sumbernya ada di tengah tubuh, tepat di antara ulu hati dan pusar. Durasi getaran ini singkat, puluhan detik, namun datang berulang setiap beberapa menit, tanpa alasan jelas, dan tidak mereda meskipun Anda menekan atau mengubah posisi. Jika dua sinyal ini hadir berbarengan, jangan jatuhkan diri Anda ke dalam jebakan berpikir, "Ah, ini cuma stres atau efek usia." Saya pernah melihat pasien yang memiliki keduanya datang pada tahap awal dan sekarang sehat tanpa keluhan. Sebaliknya,
Saya juga menyaksikan mereka yang mengabaikan kombinasi ini dan menemuinya kembali di ruang rawat intensif hanya beberapa bulan kemudian. Pankreas bukan tipe organ yang memberi banyak kesempatan. Ia tidak seperti lutut yang bisa retak-retak selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memaksa Anda ke ortopedi. Begitu penyakitnya berkembang, ia bergerak cepat. Itulah kenapa saya menekankan bahwa pengenalan awal adalah senjata Anda. Sebagian orang menanyakan pada saya, "Dok, apakah cukup hanya mengenali dua gejala ini saja?" Jawaban saya, tidak sepenuhnya cukup. Tetapi dari semua gejala, kombinasi ini adalah yang paling konsisten hadir pada pasien yang terdeteksi di tahap awal menurut pengalaman saya. Anggap saja ini alarm premium yang tubuh pasang untuk Anda. Sayangnya, alarm ini tak berisik. Ia halus, hanya bisa dirasakan oleh diri Anda, dan akan hilang percuma jika Anda menganggapnya sepele. Banyak pasien yang selamat tidak datang karena mereka yakin 100% punya kanker pankreas. Mereka datang karena merasa ada yang tidak beres dan memilih untuk memastikan. Statistik mungkin bisa memberi gambaran, tapi insting seringkali memberi dorongan ekstra. Anda tahu kapan tubuh Anda tidak seperti biasanya. Jangan abaikan itu. Saya juga ingin sedikit bercerita tentang sebuah momen jendela yang sering saya lihat. Bayangkan sebuah pintu kecil yang hanya terbuka beberapa bulan, kadang bahkan cuma beberapa minggu, di mana ukuran tumor cukup kecil untuk diangkat tuntas. Begitu lewat, pintu itu tertutup, dan yang tersedia tinggal terapi paliatif, terapi untuk kenyamanan, bukan penyembuhan. Mengenali dua sinyal tadi juga berarti Anda berusaha masuk lewat pintu kecil itu tepat waktu. Saya akui, ada tantangan mental di sini. Banyak yang ragu memeriksakan diri karena takut dianggap paranoid oleh keluarga atau tenaga medis. Namun, saya selalu bilang, lebih baik disebut paranoid tetapi sehat, daripada santai tapi terlambat. Dan percayalah, dokter tidak akan keberatan melihat pasien yang ternyata sehat. Itu justru berita terbaik di hari kami yang sering penuh kisah berat. Mari saya ringkas secara praktis. Dingin di tangan dan kaki plus panas di wajah leher pada malam hari. Berulang dan konsisten, getaran di perut yang datang dan pergi dalam pola singkat ulang, dan tidak mereda dengan perubahan posisi. Dua tanda ini ulap periksa tanpa tunda. Dan jika ada tanda tambahan, seperti makanan favorit yang tiba-tiba membuat Anda mual, bau badan berubah, atau lutut kaku setiap pagi, maka tingkat kewaspadaan Anda harus naik sampai lampu merah. Pada bagian terakhir nanti, saya ingin menutup dengan cara yang lebih tenang. Kita telah melalui kisah-kisah berat, angka yang memancing rasa takut, dan gejala yang membuat Anda mungkin merenung tentang tubuh Anda sendiri malam ini. Saya akan membawanya ke nada yang lebih lembut, memberi Anda semacam bantal emosional untuk mengistirahatkan pikiran, sambil tetap menyimpan pesan inti. Tubuh tidak pernah berbohong pada Anda. Kita sudah berjalan cukup jauh malam ini, dari cerita ruang gawat darurat yang sunyi namun penuh ketegangan, sampai ke kisah-kisah penyintas yang bisa tersenyum lagi karena mendengar tubuhnya tepat waktu. Kini, izinkan saya menurunkan tempo, mengajak Anda duduk sejenak, menarik napas panjang, dan meresapi garis besar yang sebenarnya ingin saya tekankan sejak awal. Tubuh kita adalah sekutu paling setia. Jika kita mau mendengarkannya, selama 4 dekade di dunia medis, saya sudah melewati banyak perdebatan akademis tentang screening terbaik, teknologi pencitraan paling akurat, atau kombinasi obat yang paling efektif. Itu semua penting, tentu saja. Namun pengalaman mengajarkan saya bahwa faktor penentu pertama justru seringkali sederhana, mengenali sinyal, lalu bertindak. Sebuah keberanian kecil yang seringkali lahir dari rasa cinta pada keluarga, atau bahkan sekadar rasa penasaran yang sehat.
Saya masih bisa mengingat wajah-wajah pasien yang berhasil melalui operasi di stadium awal. Ada yang kembali memelihara kebun anggreknya. Ada yang menulis buku memoir. Ada pula yang setiap tahun di tanggal operasinya mengirim foto ulang tahun bersama cucu. Entah sebagai bentuk terima kasih atau sekadar ingin pamer bahwa mereka masih di sini. Semua itu menguatkan keyakinan saya. Kanker pankreas bukan akhir mutlak jika kita menangkapnya di awal. Dan ingat, saya tidak pernah menyarankan Anda mendiagnosis diri sendiri. Tidak juga menyuruh setiap orang yang sedikit mual untuk melakukan 5 macam scan sekaligus. Pesan saya lebih kepada menempatkan gejala dalam konteks. Jika satu gejala muncul sesekali dan hilang, mungkin tidak ada yang perlu dirisaukan. Namun bila gejala itu datang berulang, mengikuti pola tertentu, dan bergandengan dengan tanda lain, itulah saat Anda beralih dari membiarkan berjalan menjadi mengambil kendali. Tidak ada ruginya memeriksa, Bu. Anda akan duduk di ruang tunggu, mungkin bosan setengah mati, mungkin mengeluh karena harus mengambil nomor antrean pagi-pagi. Tapi waktu yang Anda habiskan di sana jauh lebih sedikit daripada waktu yang akan hilang jika Anda baru bertindak setelah semuanya terlambat. Lalu, untuk yang mungkin bertanya, apa yang harus saya lakukan jika saya sudah menjalani pemeriksaan dan hasilnya bersih? Saya akan katakan, rayakan, syukuri, dan gunakan itu sebagai alasan untuk menjaga gaya hidup yang memberi peluang pankreas Anda tetap sehat. Ingat, organ kecil ini bekerja tanpa henti, memproduksi enzim dan hormon yang Anda butuhkan setiap hari. Beri ia kesempatan bernafas, kurangi beban lemak, jauhi toksin rokok, dan jangan paksa ia bekerja terlalu keras dengan makan berlebihan di larut malam. Saya akan akhiri malam ini dengan sedikit nasihat usia tua yang saya kumpulkan sendiri, tapi ini berlaku untuk semua usia. Dengarkan tubuh Anda sebelum ia mulai berteriak. Jangan kecilkan pendapat orang yang peduli pada kesehatan Anda, meski caranya kita anggap berlebihan. Jangan menunda pemeriksaan penting hanya karena takut hasilnya, karena ketakutan itu tidak mengubah kenyataan, hanya menggeser waktu Anda mengetahuinya. Bayangkan tubuh Anda seperti rumah. Retakan kecil di tembok tidak terdengar seperti masalah besar, hingga suatu hari hujan datang, dan Anda sadar air telah merembes ke seluruh fondasi. Menambalnya lebih awal jauh lebih murah dan lebih mudah daripada membangun ulang rumah dari nol. Malam itu di ruang IGD, saya kehilangan seorang pasien yang datang terlalu terlambat. Tapi di hari-hari lain, saya melihat pasien pulang membawa harapan baru karena mereka datang tepat waktu. Saya ingin Anda berada di kelompok kedua. Sekarang, sambil Anda mendengar desiran kipas atau mungkin hujan di luar jendela, ingatlah satu kalimat ini. Tubuh tidak pernah bohong. Ia bicara dengan bahasanya sendiri, dingin di jari, getaran di perut, muak pada makanan yang dulu dicinta. Dengarkan, hargai, tindak lanjuti. Terima kasih karena sudah mendengarkan hingga akhir. Anda baru saja memberi diri sendiri peluang tambahan untuk hidup lebih lama dan lebih sehat bersama orang-orang yang Anda sayangi. Sepanjang percakapan ini, saya berbagi kisah sedih dan kisah penuh harapan tentang satu penyakit yang sering kali datang diam-diam, kanker pankreas. Lewat pengalaman 40 tahun di rumah sakit, saya menekankan betapa pentingnya mengenali sinyal-sinyal awal yang sering diabaikan. 5 sinyal utama yang perlu diwaspadai adalah perubahan suhu tubuh, tangan kaki dingin saat malam sementara wajah leher panas, getaran halus di perut, penolakan mendadak terhadap makanan favorit khususnya yang berlemak, perubahan bau keringat menjadi manis asam yang tidak biasa, dan kekakuan lutut simetris di pagi hari. Dari 5 sinyal tersebut, kombinasi 2 yang paling perlu diwaspadai adalah perubahan suhu tubuh dan getaran perut. Jika keduanya muncul bersamaan dan berulang, segera lakukan pemeriksaan medis menyeluruh. Diagnosa dini membuka peluang penyembuhan yang tinggi. Sebaliknya,
Penundaan membuat penyakit ini hampir tak terkalahkan. Pemeriksaan yang disarankan meliputi tes darah khusus, CA19-9, amilase lipase, pencitraan, CT scan, USG endoskopi, MRI, dan konsultasi lanjutan. Bahkan jika hasilnya bersih, itu menjadi patokan sehat yang berharga untuk masa depan. Pencegahan dan perawatan pankreas dapat dilakukan dengan kebiasaan sehat seperti minum air lemon hangat, pijat lembut perut, latihan pernapasan dalam, menjauhi rokok dan alkohol, serta membatasi lemak jenuh. Pesan utamanya, tubuh tidak berbohong. Insting dan pengamatan diri sangat penting. Jangan biarkan takut atau malas membuat Anda kehilangan momentum untuk bertindak. Harapan ada di mereka yang mau mendengar dan merespon sinyal itu. Akhir skrip, selamat malam.